Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Yusra selaku Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Unit Kerja Eselon 1 Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kalau kita bicara tentang pendampingan, tentu kita akan mulai dari apa payung hukumnya. Tentu kita akan mulai dari undang-undang tentang desa. Kemudian apa yang menjadi payung hukum tentang kementerian kita, yaitu Perpres 85/2020 tentang Kementerian Desa. Dan selanjutnya karena saya diberi amanah untuk menjelaskan Kepmen Desa 40 yang baru saya diterbitkan tahun 2021 ini tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa, maka saya akan mungkin membatasi pada wilayah pembahasan tentang keputusan Menteri Desa yang baru saja ditandatangani oleh beliau tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Meskipun memang di topik ini saya diberi amanah oleh Ibu Evi untuk menjelaskan implementasi Kepmen ini yang kaitannya dengan stunting. Nah, kalau kita bicara tentang stunting, tentu kita akan mulai dari apa yang saya sudah sampaikan tadi, amanat Undang-Undang 6 tentang desa, kemudian intisari dari pendampingan masyarakat desa itu sendiri, yaitu dalam rangka memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan, mulai dari pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pada pemberdayaan masyarakat desa. Saya kira kalau kita bicara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bagi para pendamping ini sudah sangat familiar. Nah, apa yang dimaksud dengan pembangunan, apa yang menjadi terminologi pemberdayaan. Lanjut, saya sampaikan bahwa pembangunan desa kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, masih pada kebijakan tentang pembangunan desa dan pemberdayaan, bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan yang sampai hari ini kita masih terus, Gus Menteri masih terus memberikan penghargaan kepada desa yang kemudian telah selesai melaksanakan musyawarah desa khusus tentang pemutakhiran data SDGs desa, di mana kemudian bahwa SDGs desa ini adalah menjadi salah satu tugas pokok para pendamping desa. Untuk apa itu adalah untuk pembangunan total atas desa. Jadi data SDGs desa itu dari desa untuk desa dan manfaatnya juga dimiliki oleh desa. Kemudian desa sebagai subjek dan objek pembangunan. Nah, seluruh warga desa harus menjadi pemanfaatnya, tidak ada yang terlewatkan lagi. Jadi data kita itu adalah data yang kemudian berbasis pada warga desa itu sendiri, karena data kita adalah data mikro. Kemudian kemajuan tidak akan berhenti, melainkan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Nah, arah kebijakan pendampingan untuk tahun 2021 ini itu dalam rangka percepatan pencapaian SDGs desa. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa itu sendiri. Nah, dalam rangka apa itu? Yaitu untuk pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa dan BUMDesma. Kemudian penyediaan listrik desa, pengembangan usaha ekonomi produktif. Yang kedua adalah PN atau prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Kaitannya dengan pendataan desa yang saya sudah jelaskan tadi, kemudian pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan, dan seterusnya. Ini adalah berkaitan dengan stunting. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi kebiasaan baru desa, yaitu dalam rangka desa aman COVID-19. Ini kedudukan tenaga pendamping profesional. Jadi saat ini nama tenaga pendamping desa itu namanya adalah tenaga pendamping profesional, TPP. Nah,
Kepmen Desa PDTT 40 tahun 2021 ini yang berkaitan dengan petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa TPP adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, TPP atau tenaga pendamping profesional pusat hingga desa tidak lagi berlaku spesialisasi masing-masing individu. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Seluruh TPP bekerja secara generalis sebagai tim kerja, sebagai pendamping dengan kualifikasi dan kompetensi yang sama, yaitu pendamping pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini yang perlu saya jelaskan bahwa untuk Juknis 40 2021 ini, para pendamping kita khususnya di kabupaten itu sampai ke kecamatan, kita harapkan mereka bekerja untuk mendampingi wilayah. Jadi pendamping desa itu bukan pendamping perorangan seperti pendamping PKH misalnya, tapi pendamping desa itu adalah pendamping yang bisa melakukan motivasi sebagai fasilitator, ya, sebagai orang yang bisa menjembatani berbagai kebutuhan dan kepentingan yang ada di desa. Sehingga dengan demikian kita sekarang menganut yang namanya generalis. Jadi tidak lagi kemudian ada orang mengatakan saya tidak ahli di bidang infrastruktur. Tapi bagaimana kemudian meskipun basic pendidikannya tidak di bidang itu, tapi dia harus bisa memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat di desa untuk bisa mendatangkan, menghadirkan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang itu. Nah, ini yang kita maksudkan dengan generalis. Kemudian tidak ada lagi individu TPP yang secara khusus menangani bidang kerja tertentu seperti yang saya katakan tadi, seperti infrastruktur, pengembangan kapasitas ekonomi, pendidikan termasuk pencegahan stunting. Nah, kita harapkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini akan semakin menambah kompetensi kita di bidang pemahaman tentang pencegahan stunting. Jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini sehingga bisa kemudian semakin meningkatkan kapasitas kita untuk bisa menjelaskan pada masyarakat gimana sih caranya misalnya melakukan pencegahan stunting itu sejak dari awal. Apalagi lebih khusus di masa 1000 hari kehidupan. Nah, kemudian keputusan Menteri Desa 40 tahun 2021 ini tidak secara spesifik menyebut stunting, tetapi menjadi bagian dari fasilitasi dan pendampingan oleh TPP, mengawal prioritas penggunaan dana desa, khusus untuk program prioritas nasional termasuk pencegahan stunting yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita bicara misalnya pendampingan, meskipun tidak langsung disebut, tapi ini menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Selanjutnya PLD, kedudukan TPP ini mulai dari PLD sampai di tingkat nasional itu sesuai dengan Juknis 40, PLD di desa sebagai tenaga terampil pemula. Kemudian PD dan PT di kecamatan sebagai tenaga terampil pelaksana. Nah, TAPM yang ada di kabupaten kota sebagai tenaga terampil mahir. TAPM provinsi sebagai tenaga terampil penyelia pertama, TAPM pusat sebagai tenaga terampil penyelia madya. Inilah kemudian saat ini saya sedang melakukan bersama teman-teman melakukan penataan dan pemetaan kembali sesuai dengan Juknis 40 tahun 2021 mulai dari kecamatan sampai di tingkat pusat dengan menyesuaikan Juknis 40 tahun 2021. Ya. Ini kok gerak-gerak ya. Nah, saya kira ini kaitannya dengan kok ini pindah-pindah terus ini. Tata cara pendampingan masyarakat desa. Ini mulai dari yang pertama asistensi, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat fasilitasi desa. Nah ini mungkin urutan-urutan yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian mulai dari penyusunan dalam rangka apa itu? Dalam rangka penyusunan RKPDes dan APBDes mengakomodir prioritas penggunaan dana desa, yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional termasuk pencegahan stunting dan adaptasi kebiasaan baru. Nah,
kaitannya dengan pendayagunaan tenaga pendamping profesional, setiap unit kerja eselon 1 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berhak mendayagunakan. Jadi dipersilakan untuk mendayagunakan sesuai dengan mekanisme dan norma-norma yang ada. Nah, dalam memfasilitasi program dan atau kegiatan kementerian dan program dan atau kegiatan kementerian yang dikelola melalui kerjasama dengan kementerian lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah desa maupun pihak ketiga. Nah, kaitannya dengan penjelasan ini saya perlu lagi perjelas bahwa semua unit kerja yang ada di Kementerian Desa silakan untuk melakukan pendayagunaan. Nah, tentu kita berharap bahwa karena pendamping desa kita ini sudah terorganisir secara berjenjang mulai dari PLD sampai ke tingkat nasional, kiranya misalnya kalau ada teman-teman ke daerah bisa menghubungi langsung, kalau langsung provinsi silakan menghubungi langsung korpropnya. Di setiap provinsi ada korprop. Nah, artinya samalah kita kalau misalnya ke daerah itu ketemu bupati atau kepala dinas atau masyarakatnya, ya kita bisa ketemu dulu kepala dinasnya, kira-kira begitu. Nah, unit kerja eselon 1 Kemendes, PDTT mendayagunakan TPP dalam bentuk diseminasi regulasi, kebijakan dan norma, standar prosedur dan kriteria, diseminasi program dan atau kegiatan, kemudian bimbingan teknis dan pelatihan masyarakat desa, fasilitasi penguatan partisipasi masyarakat desa, fasilitasi perencanaan program kegiatan, fasilitasi pengelolaan program kegiatan, dan fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Bapak Ibu yang saya hormati, masih dalam rangka pendayagunaan TPP oleh unit kerja eselon 1 untuk program kegiatan di luar tugas pokok, rincian tugas dan indikator kinerja diajukan kepada Menteri. Jadi kalau misalnya ada unit kerja eselon 1 untuk melakukan pendayagunaan para pendamping, itu melalui unit kerja eselon 1-nya langsung kepada Bapak Menteri, bahwa misalnya ada program ini yang akan kita canangkan, ya itu dipersilakan sesuai dengan Juknis yang 40/2021 ini. Selanjutnya pengelolaan pendamping profesional. Nah, prioritas mandat kepada BPSDM termasuk beberapa hal yang menjadi mandat di BPSDM itu mulai dari rekrutmen, kontrak kerja, sentralisasi di pusat BPSDM. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya proses penghonoran dan biaya operasional diterima oleh para pendamping kita itu di tiap-tiap provinsi, di 33 provinsi, 434 kabupaten kota, kemudian 74.960 desa setahun ini. Nah, maka untuk tahun 2021 itu kita sudah pusatkan proses pembayaran honornya mulai dari PLD sampai ke pusat, ada di Jakarta di pusat. Nah, dan kita berharap bahwa pembayaran honor ini mulai dari tanggal 1 tidak melewati atau melewati tanggal 10 bulan berjalan sudah selesai semua pembayarannya. Kemudian peningkatan kapasitas, sertifikasi, pendayagunaan oleh unit kerja eselon 1 dan lainnya, pengendalian dan evaluasi kinerja. Pendampingan masyarakat desa oleh KPMD ini sudah sering saya sampaikan, ini mungkin tidak perlu saya jelaskan kembali. Nah, ini yang paling penting, yang paling terakhir adalah ucapan terima kasih dari saya Bapak, pas saya lihat 12 menit. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.